Dan pemirsa untuk mengetahui apa saja poin-poin hasil rapat paripurna hari ini, kita langsung tanyakan ke reporter Garuda TV, Edo Yoga yang sudah berada di gedung DPR RI. Edo, apa saja poin-poin hasil rapat paripurna hari ini? Silakan Edo. Iya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Rapat paripurna ke-12 masa persidangan ketiga tahun 2025-2026 ini baru saja selesai Ayu. Kalau mengenai apa saja bahasan dalam rapat paripurna, ini setidaknya ada 3 agenda utama. Mulai dari penetapan anggota Ombudsman tahun 2026-2031 oleh Komisi 2 DPR RI. Tadi disampaikan ada sebanyak 9 anggota Ombudsman yang memang telah ditetapkan dari hasil fit and proper test yang kemudian akan dilanjutkan pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kemudian untuk agenda kedua ini memang seharusnya adalah dari Komisi 8 yang menyampaikan terkait dengan hasil fit and proper test dari anggota Basnas. Namun ini akan dibahas dalam rapat paripurna berikutnya yang kemudian digantikan oleh Komisi 3 yang menyampaikan terkait dengan percepatan reformasi Polri hingga juga penetapan dari Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Tadi disampaikan ada 8 poin percepatan reformasi Polri yang mana salah satunya adalah menegaskan bahwa Polri masih tetap berada di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang artinya ini menegaskan isu yang tengah beredar di publik bahwa Polri tidak menjadi kementerian kepolisian. Kemudian juga tadi ditetapkan Adis Kadir, yakni adalah wakil Ketua DPR RI dari fraksi Golkar sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Tadi disampaikan bahwasanya memang Adis Kadir ini disampaikan layak untuk menjadi Hakim Konstitusi usulan dari DPR RI yang akan menggantikan Arief Hidayat yang akan masuk dalam masa pensiun pada Februari mendatang. Kemudian agenda ketiga adalah dari Komisi 11 menyampaikan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon deputi Gubernur Bank Indonesia. Tadi sudah ditetapkan nama Thomas Jiwandono ini secara resmi ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang mana telah menjalankan fit and proper test pada hari kemarin. Kemudian berdasarkan rapat internal ini memang nama Thomas Jiwandono dipilih oleh seluruh fraksi dari seluruh parlemen begitu. Bahkan dari Misbakun, Ketua Komisi 11 juga menyampaikan soal mengapa nama Thomas Jiwandono ini dipilih, karena yang pertama figurnya ini diterima oleh seluruh fraksi, yang kemudian adalah Thomas Jiwandono ini memiliki gagasan ataupun memiliki gagasan mengenai pertumbuhan ekonomi. Tadi setelah dari ditetapkan oleh DPR RI, Thomas Jiwandono sempat menyapa kami awak media, ia menyampaikan soal komitmen kuatnya dalam menjaga independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral, dan juga tadi ia menyampaikan menyelaraskan antara kebijakan fiskal dan juga moneter. Itu Ayu. Ya, baik. Edo, apakah sudah ada konfirmasi terkait jabatan Thomas Jiwandono sebagai Wamenkyu setelah ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia? Silakan Edo. Iya Ayu, tentu saja ini memang menjadi pertanyaan publik juga soal bagaimana posisi Thomas Jiwandono di pemerintahan sebagai Wakil Menteri Keuangan setelah dirinya ditetapkan oleh DPR RI sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Memang tadi saat konferensi pers Thomas Jiwandono tidak menyebutkan secara gamblang apakah dirinya ini sudah menyertakan surat pengunduran diri di pemerintahan kepada Menteri Sekretaris Negara atau kepada Presiden Prabowo Subianto soal dirinya memang telah terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ia hanya menekankan soal independensi dirinya yang akan menjadi komitmen kuat ketika menjalankan amanah ini. Kalau kita merujuk pada Perundang-Undangan nomor 23 tahun 1999 nomor 4, ini ditegaskan bahwasanya baik itu anggota, deputi maupun gubernur Bank Indonesia ini tidak boleh ataupun dilarang untuk merangkap jabatan baik di eksekutif, yudikatif, yang artinya bahwasanya untuk jabatan Thomas Jiwandono di Kementerian Keuangan ini harus dilepas. Kemudian yang kedua adalah soal tidak boleh tergabung ataupun menjadi anggota di partai politik. Nah, kalau untuk poin yang kedua ini Ayu memang sudah dijawab ataupun sudah diklarifikasi langsung oleh Thomas Jiwandono bahwa dirinya memang per 31 Desember 2025 ini sudah mengundurkan diri dari partai politik yakni Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Nah, ini memang menjadi pertanyaan dan perlu konfirmasi lebih lanjut soal bagaimana posisi Thomas Jiwandono dalam pemerintahan. Namun kalau kita mengingat kembali sinyal-sinyal kuat terkait dengan posisi Thomas Jiwandono yang akan digantikan oleh sosok Juda Agung, sinyal
Menteri Keuangan sendiri yang menyampaikan bahwasanya akan ada tukar posisi antara Juda Agung yang memang sebelumnya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang akan ditarik menjadi Wakil Menteri Keuangan, begitu juga Tomaji Wandono yang posisinya di pemerintahan yang akan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Namun lagi-lagi kita menunggu konfirmasi ataupun pernyataan resmi baik itu dari pihak istana apakah sudah menerima secara langsung surat pengunduran diri dari Tomaji Wandono di pemerintahan sebagai Wakil Menteri Keuangan. Sementara itu Ayu yang dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Edo Yoga atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas, Edo.